Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira dari kelas 11A. Ingin menyampaikan kultum singkat tentang bulan Ramadan. Beberapa amalan yang dapat mendatangkan ampunan di bulan Ramadan. Yang pertama, melaksanakan puasa dengan ikhlas, sholat malam dan tarawih, memperbanyak istighfar dan taubat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Dan yang terakhir, bersedekah dan berbuat baik. Selanjutnya, disiplin dan manajemenkan waktu. Puasa membentuk pola hidup teratur melalui waktu sahur, berbuka, dan ibadah wajib atau sunnah. Yang terakhir yaitu pengampunan dosa. Menjalankan puasa dengan iman dan harapan pahala dapat melemburkan dosa-dosa masa lalu. Amalan utamanya yaitu sahur, disunahkan di akhir waktu sebelum subuh, menyegerakan berbuka saat waktu maghrib tiba. Selanjutnya sedekah dan memberi makan. Maksudnya itu gimana? Kita kalau lagi ada rezeki, mungkin kita boleh sedekah dan memberi makan orang yang untuk berbuka puasa atau memberi takjil kata dalam bahasanya gitu ya. Untuk bersabar tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan lisan dan perilaku dari maksiat. Empati dan solidaritas sosial. Merasakan lapar menumbuhkan kepedulian terhadap fakir miskin, meningkatkan sedekah dan zakat. Pelajaran dan hikmah penting puasa Ramadan. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Tujuan utama puasa dalam Quran surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan adalah menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kesabaran dan mental. Puasa mendidik emosi dan keinginan hawa nafsu. Puasa secara syariat dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan suami istri, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat. Baiklah, kultum singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar terhadap nikmat sebagai contoh ketika seorang mendapatkan nikmat berupa jabatan, ia harus bersyukur dan bersabar pula dalam menjalankan jabatannya. Sehingga jika ada yang mengajaknya bermaksiat, ia akan mampu menolaknya. Sabar terhadap musibah yaitu seorang mendapatkan kesulitan lalu ia berusaha menghilangkan kesulitan itu untuk mencari solusinya. Solusinya dikatakan sabar. Sabar terhadap ibadah, sholat, puasa, zakat adalah implementasi. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu separuh kesabaran. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang telah dicanangkan melalui puasa Ramadan, telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang bersabar. Hadisnya itu man sabara dhafiro. Pelajaran utama puasa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kesabaran, kedisiplinan, dan empati sosial. Dan dengan menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu. Ini adalah saran pencucian jiwa atau pengampunan dosa dan memperkuat solidaritas dengan merasakan penderitaan orang kurang mampu. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada banyak loh teman-teman. Yang saya ketahui yaitu makan dan minum tanpa sengaja, muntah yang disengaja, keluarnya mani dengan sengaja, haid dan nifas pada wanita, murtad dan gila atau hilang akal atau pingsan sepanjang hari. Saya akan membacakan dalil tentang kewajiban berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim.
Dan ada juga bulan berbagi. Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui sedekah, memberi makan orang berbuka, dan berbagi dengan yang membutuhkan. Dan ada juga keberkahan doa. Doa yang berpuasa adalah salah satu doa yang tidak ditolak atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada juga loh keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, serta pintu surga dibuka dan setan dibelenggukan. Ramadan adalah bulan suci penuh keberkahan dan ampunan, di mana pintu rahmat dibuka lebar dan pahala dilipat gandakan. Umat muslim diwajibkan berpuasa untuk mencapai derajat takwa, menawan hawa nafsu, serta memperbanyak sedekah dan tilawah Al-Quran. Ini adalah momentum emas penyucian diri, perbaiki akhlak, dan meningkatkan amal kebaikan sebelum kembali ke fitrah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjin wa azim ala rasulina sahibit taj wal mi'raj wal buraka wal ilim wa dafi'il bala wal maradi wal alam syamshid duha badrid duja misbahul zalam abihil qasim sayyidanal kaunain wa syafi'is sakalain habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad zilman hajin nafis wal maslakil anis allazi tamasallahu bihi wujuhis syayati wal abalis wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'.